Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Velia Novianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ibu Rizkia. Beliau adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Jember yang nantinya kami akan melakukan observasi bersama. Nah, sebelumnya, Ibu Rizkia apa kabar? Alhamdulillah saya baik sekali, Bu Alhamdulillah. Velia. Bu Velia gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik sekali. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Pada nantinya Bu Rizky akan saya observasi terkait pembelajaran beliau di kelas. Nah, sebelumnya nih Bu, nanti kelas berapa ya Bu yang akan untuk yang saya gunakan untuk observasi? Untuk observasi yang akan dilakukan, saya memilih di kelas 12 Bu Vel, karena disesuaikan dengan jam saya mengajar. Jadi seperti itu. Oke, jadi kelas 12 mata pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah. Oke, baik. Untuk materinya ya. nanti akan masuk di bab 3, yaitu tentang anekdot. Oke. Materi tentang anekdot kelas 12 mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran nih Bu. Nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai seperti apa ya? Ya, untuk di anekdot ini siswa mampu memahami, menganalisis, kemudian hasil akhirnya yaitu siswa dapat membuat proyek gambar berupa anekdot. Jadi ada seperti poster seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali. Jadi siswa menggambar poster ya Bu ya. Wah, yang memiliki kemampuan untuk menggambar bisa nih diimplementasikan di Mapul Bahasa Jawa ini. Ya. Terkait dengan pengetahuan awal siswa nih Bu, apa yang harus siswa kuasai sebelum memperoleh materi ini? Oke, yang pertama yaitu tentang struktur dasar dalam berbahasa Jawa ya tentunya, di mana kita harus bisa menempatkan kosakata bahasa, kemudian tata bahasa, penggunaan bahasa yang baik dan benar, itu akan disesuaikan dengan apa yang mereka gambarkan dan apa yang akan mereka tulis. Jadi seperti itu, Bu Vel. Oke, sungguh luar biasa sekali. Nah, terkait dengan kesiapan siswa nih Bu sebelum memulai pembelajaran, mungkin apakah Ibu menggunakan pretest dulu atau bagaimana terkait dengan penilaiannya? Di sini saya hanya menekankan tentang pemahaman materi, di mana pemahaman materi ini nanti outputnya siswa dapat membuat yaitu slogan tadi, seperti slogan atau pamflet yang mengusung sebuah anekdot itu. Oke. Baik, terkait tantangan nih Bu, mungkin tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika proses implementasi materi ini seperti apa Ibu? Untuk tantangan banyak ya sebenarnya dari awal saya, kalau tantangan itu memang banyak Bu Fel. Kenapa? Karena ini kan pembelajaran bahasa Jawa, sedangkan siswa itu mayoritas adalah berbahasa Madura. Jadi siswa dituntut untuk harus bisa dan mampu, sebenarnya seperti itu. Padahal kita harus melihat secara geografis kan seperti itu harusnya ya. Daerah kita ini daerah apa, harusnya seperti itu. Nah, itu salah satu tantangan terberat saya untuk membimbing siswa saya memahami sekali tentang bahasa Jawa itu. Ya benar, karena memang kita berada di Pandalungan ya Bu ya. Jadi mana bahasa Indonesia sama bahasa Jawa itu campur dan akhirnya itu siswa itu ngomongnya ya wes sebisanya lah. Yang penting mereka bisa menguasai dan mengerti, itu saja kalau menurut saya. Oke, terkait dengan strategi nih Bu, strategi yang Ibu gunakan untuk memastikan siswa terlibat secara aktif di kelas itu seperti apa ya Ibu? Yang pertama, saya harus mampu mengajak siswa untuk menyukai bahasa Jawa dulu. Jadi seperti itu misalnya. Baik, jadi pertama harus suka dulu ya Bu ya. Suka dulu. Harus suka minimal dulu. Suka dulu sama saya. Semua suka berarti suka. Konotasinya bukan suka gitu ya. Jadi menyukai gurunya dulu. Jadi dari suka itu kita bisa ngapain aja itu enak. Ya, jadi di kelas menjadi nyaman dulu, ya Bu ya. Oke. Nah, terkait dengan terakhir nih Bu, langkah-langkah dan tindak lanjut apa nih yang Ibu lakukan setelah pembelajaran nantinya untuk memastikan siswa benar-benar memahami materi ini? Bentar dulu aku ya, baca dulu ya. Memberikan umpan balik. Oke, bisa kayaknya. Oke, langsung jawab ya. Oke, langkah-langkah yang dihadapi yaitu pertama kita review dulu, kemudian saya berikan umpan balik yang berkaitan dengan materi yang sesuai.
Oke. Jadi seperti itu. Baik, sungguh luar biasa sekali pembelajaran yang akan kita lakukan setelah ini ya Bu ya. Saya juga nggak sabar nih bagaimana serunya di kelas membuat anekdot disertai dengan gambar-gambar yang lucu-lucu. Nah, semoga proses pembelajarannya berjalan dengan lancar Ibu. Amin. Dan semoga siswa juga dapat menerima materi dengan semaksimal mungkin. Baik, demikianlah pra-observasi dari kegiatan kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Kados pundi piye kabare? Oke, wonten encang sing mboten saged rawuh? Sinten? Anissa Sugiyarti. Oke, kenapa Anissa? Sakit. Isia? Almasyifa? Oke. Jadi untuk pembelajaran kali ini, minggu lalu kan saya sudah menjelaskan tentang apa itu anekdot, dan hari ini kita akan memulai untuk proses menggambar. Ya, menggambarnya disesuaikan dengan kelompoknya. Jadi pengelompokan mulai dari politik, pendidikan, kemudian kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Kalian bisa memilih tema-tema yang sudah disiapkan, kemudian disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Untuk contohnya, jadi seperti ini ya. Saya kasih sedikit contoh untuk kalian, anekdotnya seperti ini. Ini yang berkaitan dengan politik. Ya, kalian bisa menggambar seperti ini. Seperti ini mungkin. Ya, nanti akan saya bagikan contoh-contoh yang bisa kalian adaptasi. Kenapa? Kenapa? Ya. Misal seperti ini ya. Namanya di atas, di sini ya, di garis dulu, kemudian dikasih nama. Itu tentang apa berarti? Pendidikan. Ya. Oke, temanya pendidikan. Oke. Ya, misal seperti ini ya. Ya, contohnya kan seperti ini. Ini bertema apa menurutmu? Politik. Politik ya. Oke. Ini kan politik juga. Ya, ini politik juga. Silakan untuk diselesaikan ya. Hari ini membawa alat untuk mewarnai? Tidak. Hari ini nggak ada yang bawa alat untuk mewarnai? Ada yang bawa, ada yang enggak? Oke. Mana gambarmu? Apa temamu? Politik. Oke. Mana ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini mirip tadi. Iya mirip, ada kok itu ya. Enggak apa-apa. Tapi kan namanya kayak apa? Pembahasannya berbeda. Oke. Ini maksudnya gimana? Ini ada seorang ibu Bu negur anaknya kok pakai hotpan gitu. Nah ternyata pas dibuka itu cowok. Oh, jadi ini cowok gambarnya. Iya bencong ini Bu. Oh, oke, gitu ya. Oke. Tinggal diwarnai ya. Oke Bu. Kan sudah pakai bahasa Jawa ya. Iya sudah. Apa itu maksud gambarnya? Ini maksud dari ini tentang politik Bu, tentang tikus-tikus berdasi di luar sana yang suka memakan uang rakyat seperti pajak, anggaran daerah. Oke. Jadi contoh kata-katanya mambune swarga wong berdasi. Jadi maksudnya itu bau surganya orang berdasi itu uang. Oh, gitu. Ya. Terus Oke. kalau misal koruptor di penjara gitu, pasti kan penjaranya enak-enak, pasti terfasilitasi. Nah, itu namanya remisi Bu. Oke. Jadi ini hasil kerja keras dari koruptor tersebut. Yang penting sudah bekerja keras ya. Ya betul. Oke, bagus. Terima kasih.
pengguna motor. Soalnya kan sering kalau motor sering dipakai terus sering kebut-kebutan tuh kan membuat boros ke bensin gitu tuh Bu. Berarti yang dikritik Si pemotor. motor, yang mengkritik siapa? Ini petugas SPBU. Bukannya kalau petugas SPBU suka ya kalau bensinnya dibeli. Ayo, yang dikritik siapa? Ayo. Yang mengkritik Dengan adanya begini, harusnya yang dikritik adalah pemerintah ya, tetap pemerintah ya. Kenapa? Karena satu, mungkin dengan adanya sulit, kira sulit cari BBM, ya makanya harus irit bensin, ya, seperti itu. Atau bensinnya naik gara-gara pemerintah, pasti akan pemerintah yang akan dikritik. politik dong. Apa itu? Kira-kira? Kamu bahasnya tentang apa? Ayo. Temennya kenapa? Ibunya tuh suka banding-bandingin Rizka sama Lia. Yang dibandingkan apa? Biasa semua Bu, kayak kalau ke rumahnya tuh dibanding-bandingin. Oke. Berarti apa? Kenapa? Apa berarti? Masuk ke apa berarti? Lingkungan. Ya, lingkungan apa? Kelompok mana yang sudah selesai dan mau mempresentasikan hasilnya? Entah itu bidang politik, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Fernando Elta Putra, absen 28 dari kelompok politik. Di sini saya akan menjelaskan gambar saya. Oh, sudah deh. Di sini ada dua orang rakyat kecil yang berbicara. Satunya orang tani berbicara tentang alhamdulillah tikus ning sawahku wis ora ono. Satunya lagi bicara jelas ora ono lah kan saiki tikus pindah neng titik. Kemudian di sini ada teks lagi menjelaskan tentang tikus. Tikus yaitu kewan paling wani. Tikus bahkan wani nyebut jeneng Tuhane untuk menutupi sebuah kebohongan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan teks anekdot tentang kesehatan. Dia berkata, wah gile mak, mall wis rame neh ku. Uang wis belanja dolan cangkruan koyo biasane apa gawe di corona ta? Padahal sendirinya belanja di mall. Lalu dijawab dengan rakyatnya, lah kono bisa nang mall kan gitu. Jadi dia memanfaatkan uang donasi untuk foya-foya. Itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu sini. Gimana tuh? Apa yang ditanya Bu? Oh, pertanyaan. Pertanyaannya itu nanti kan pembelajarannya sudah berakhir. Dari kegiatan ini kira-kira menurut kalian apa yang bisa kalian dapatkan? Manfaat, Ada yang mau? bisa diambil manfaatnya, bisa berkritik, bisa berpendapat, dan berekspresi. Dari saya ini kan ada tema tentang politik. Jadi banyak orang-orang kantor yang menguntungkan dirinya sendiri daripada orang lain. Jadi jangan mudah terkorupsi karena karena sebuah uang. Karena penderitaan orang lain itu ya dari orang-orang kantor yang tidak mau membagikan rezeki-rezekinya, bahkan tidak mau berbagi, itu yang membuat hidup orang lain miskin ya. Komentar atau memberikan sebuah pendapatnya tentang pembelajaran kali ini, kira-kira apa sih menurut kalian dari pembelajaran kali ini yang bisa diambil? Yang pertama, kita dapat apa? Ya. Manfaat tentang apa? Ilmu politik. Dunia politik. Oke, terus pendidikan, terus kesehatan. Sudah, itu aja. Ya. Apa lagi? Ya, kejujuran. Tentang kehidupan di masyarakat. Oke. Terus kita bisa apa lagi? Bisa menyuarakan pendapat. Iya. Dari apa yang kalian gambar tadi, kalian bisa menyuarakan pendapat kalian yang berkaitan dengan beberapa tema yang sudah disampaikan tadi ya.
Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Velia, Ibu Rizkia? Alhamdulillah Ibu, baik. Ibu Senda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah begini ya ibu-ibu cantik. Bu Rizkia, saya Ibu Senda Ike Listiawati dari pengajar praktik program guru penggerak yang mendampingi Bu Velia untuk menyelesaikan tugas program pendidikan guru penggerak sampai selesai. Ini adalah pendampingan yang ke-6 di mana ada kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan sama Bu Rizkia ketika pra observasi, kemudian observasi. Untuk yang kali ini adalah kegiatan pasca observasi harus dihadiri oleh pengajar praktik. Ya, demikian untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Bu Velia untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Senda. Baik, langsung saja Ibu Rizkia. Alhamdulillah kita sudah melakukan observasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kali ini? Terima kasih banyak Bu Vel, Bu Senda. Saya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan observasi bersama Ibu Velia kemarin. Perasaan saya waktu kita observasi, saya merasa sangat senang sekali Bu Vel, dimana anak-anak itu sangat antusias ya waktu itu. Bu Vel juga tahu sendiri kan. Ya, alhamdulillah. Nah, menurut Ibu Rizkia, apa yang telah dicapai oleh siswa ini Bu di pembelajaran ketika observasi kemarin? Jadi siswa itu sudah sangat mampu memahami struktur kemudian ciri-ciri tentang kebahasa Jawaannya ya, jelas itu Bu Vel, di mana pada bab atau materi anekdot itu siswa sudah ditunjuk atau diarahkan mampu mengapresiasikannya atau mengimplementasikannya ke dalam sebuah poster yang bertemakan tentang anekdot dari beragam jenis anekdot, misalkan tentang itu politik, kesehatan, dan lain-lain. Wah, sungguh seru sekali ya siswa bisa membuat teks anekdot dalam bentuk poster ataupun komik ya Ibu ya. Nah, terkait dengan reaksi siswa nih Bu ketika observasi kemarin, menurut Ibu Rizkia apakah implementasi proses pengajaran sudah berhasil dilakukan kepada siswa atau bagaimana? Untuk pengajarannya saya rasa melihat siswa yang sangat antusias, saya rasa sudah berhasil ya, meskipun itu tidak tercapai 100% karena kemampuan siswa yang berbeda-beda kan Bu Vel, dimana ada siswa yang hanya sekedar mengerjakan, dimana ada siswa yang sangat antusias dan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Jadi seperti itu. Terkait dengan kesulitan ataupun kendala-kendala yang dialami siswa, apakah ada ya Ibu? Kalau kendala memang kalau menyebutkan kendala itu banyak Bu Vel ya, dari zaman dulu dari kakak-kakaknya mereka sampai mereka itu yang namanya kendala itu sangat banyak, dimana ini kan pelajarannya bahasa Jawa Bu Vel, dimana siswa itu kan mayoritas adalah menggunakan bahasa ibunya adalah bahasa Madura. Benar. Kalau saya suruh bahasa Indonesia pun mereka sedikit kesulitan, apalagi bahasa Jawa. Itu adalah kendala yang paling utama di dalam mata pelajaran bahasa Jawa sebenarnya. Baik, lantas bagaimana nih Bu rencana tindak lanjut ke depannya agar siswa lebih memahami terkait dengan pembelajaran khususnya di materi ini? Kalau di materi ini kan hanya sesimpel itu ya Bu Vel, dimana kita belajar anekdot. Anekdot adalah kegiatan yang merujuk pada sebuah sindiran, jadi kan mereka hanya perlu membuat kalimat-kalimat berupa sindiran yang bisa menggunakan bahasa mereka sehari-hari tapi diwujudkan dalam bentuk bahasa Jawa. Jadi seperti itu. Oke, baik.
Jadi memang area pengembangan yang Ibu lakukan itu baik dari pengetahuan dan juga keterampilan siswa dalam menggambarkan bagaimana teks anekdot diimplementasikan ke dalam bentuk komik gitu ya Bu ya. Oke, jadi sungguh seru sekali memang kegiatan observasi kemarin karena siswa bisa dibebaskan untuk memberikan pendapat ya Bu ya. Bagaimana dia bisa mereka bisa mengkritisi pemerintah, baik dari bidang kesehatan, politik ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, di sini Ibu sudah menerapkan bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana membebaskan siswa untuk bersuara dan juga berpendapat. Baik, untuk yang terakhir ini Ibu terkait dengan mungkin refleksi ya pada kegiatan observasi kemarin dan juga ke depannya Ibu Rizkia mungkin akan melakukan apa nih untuk aksi nyata atau praktik baik atau bahkan pengembangan diri yang ingin Ibu lakukan sebagai guru agar implementasi pembelajaran di kelas bisa lebih maksimal. Oke. Jadi yang utama kan saya sudah menggali kemampuan siswa. Jadi dari beberapa siswa ada beberapa siswa yang memang menyukai gambar. Jadi dia bisa mengimplementasikan atau bisa mewujudkan dalam bentuk gambar. Misalnya ada komik juga, mereka bisa bikin poster juga. Jadi menurut saya mereka bisa dikembangkan dalam bentuk mengikuti kegiatan lomba. Jadi mereka dapat mengembangkan diri mereka. Jadi seperti itu Bu Fel. Kemudian biasanya Bu Fel, kalau di saya itu kan ada beberapa yang memang bisa dikembangkan untuk siswa dan bisa mengembangkan kolaborasi antar guru Bu Fel. Jadi kalau di anekdot ini saya bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesianya juga. Sama halnya kayak saya juga ada kayak pagelaran, kalau di pagelaran itu saya bisa berkolaborasi dari beberapa guru, jadi seperti itu. Entah itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kemudian guru BC, jadi untuk pemotretan apa seperti itu. Wah, sungguh luar biasa ya bagaimana rencana tindak lanjut Ibu Rizkia ke depannya. Bahkan Ibu Rizkia ini juga pernah membuat sebuah pagelaran seni di mana sebagai acara tahunan ya Bu ya. Dan saya sempat hadir di situ, acaranya luar biasa. Jadi siswa bisa bebas untuk mengekspresikan ingin menampilkan apa dan karya apa yang akan ditayangkan di pagelaran tersebut. Wah, sungguh luar biasa Ibu Rizkia. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Bu Senda. Terima kasih. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Senda. Demikian tadi Ibu-Ibu cantik, saya sudah mendengarkan kegiatan rangkaian dari supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Bu Velia dan Ibu Rizkia, mulai dari pra observasi kemudian sampai pasca observasi, yang dimana tadi diskusinya sangat luar biasa, sangat ganyeng sekali. Saya mengucapkan terima kasih sebagai PP kepada Bu Rizkia yang sudah membantu Bu Velia untuk menyelesaikan kegiatan program pendidikan guru penggerak. Ya, ini salah satunya yang harus beliau lalui gitu. Semoga kegiatan ini atau percakapan kali ini ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Rizkia atas waktunya, dedikasi pikiran dan semuanya untuk kegiatan ini. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai kegiatan observasi kita mulai dari pra, observasi dan juga pasca. Alhamdulillah semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.